Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Ma'rifah, NPM 1901010031. Di sini saya akan menampilkan video UAS mata kuliah Fikih Munakahat yang terdiri dari 7 materi. Materi yang pertama adalah Walimatul Ursh atau resepsi pernikahan, yang merupakan salah satu tradisi yang dianjurkan Rasulullah. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah akad nikah yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang baru saja dilaksanakan kepada masyarakat sekitar. Hukum melaksanakan Walimatul Ursh adalah sunnah, sedangkan menghadiri undangannya adalah wajib. Garzah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud Al-Asy'ari pernah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah memberikan keringanan kepada kami untuk bersenang-senang pada saat pesta pernikahan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saat melaksanakan Walimatul Ursh, seorang muslim hendaknya berpegang pada syariat Islam. Ini dilakukan agar acara yang digelar diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pelaksanaan Walimatul Ursh yang sesuai dengan syariat? Secara bahasa, walimah memiliki arti makanan yang dipersiapkan untuk acara berkumpul. Sedangkan ursi memiliki makna al-jifaf wa al-taswis, yaitu pernikahan. Maka secara harfiah, Walimatul Ursh diartikan sebagai makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan. Mengutip buku Udah Sabar oleh Febrina Arisa, pada zaman Rasulullah SAW, Walimatul Ursh dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadakan tasyakuran dengan menghidangkan makanan untuk menjamu tamu undangan dan mensedekahkan makanan tersebut kepada fakir miskin. Setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan umat muslim sebelum mengadakan Walimatul Ursh. Di antaranya adalah yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu yang terpenting waktu penampilan mempelai, khususnya perempuan, tidak boleh kelihatan auratnya. Kemudian alat rias yang terjamin kehalalannya, tidak mencampur baurkan tamu laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan ikhtilaf. Sedangkan hidangkan yang halal, hiburan yang tidak mengandung maksiat, serta aktivitas walimah yang tidak mengganggu aktivitas sholat. Yang kedua, kebersamaan. Walimatul Ursh diadakan sebagai aktivitas sosial, maka jadikan ini sebagai ajang untuk mempererat ikatan antara kerabat, sahabat, dan tetangga. Undang mereka dan ajak untuk bergabung dengan acara. Ketiga, tidak membeda-bedakan antara tamu undangan. Rasulullah menganjurkan walimah sebagai bentuk syukur. Syiar dan juga pemberitahuan tentang pernikahan yang telah dilangsungkan, Rasulullah mengizinkan untuk mengundang orang-orang yang saleh, kerabat dekat, dan tetangga. Mungkin itu saja materi pertama. Materi yang kedua adalah hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Untuk istri ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Hal ini tertulis pada sebuah hadis yang berbunyi, sebaik-baiknya wanita adalah hak yang menyenangkan jika suami melihatnya, menaatinya jika suami memerintahnya, dan tidak berbuat sesuatu yang dibenci suami pada diri dan hartanya. Hadis riwayat Ahmad. Beberapa hak suami atas istrinya berdasarkan ajaran Islam. Yang pertama, menaati perintah suaminya. Hak suami atas istri yang pertama membahas tentang kepatuhan. Istri dihimbau untuk selayaknya taat kepada perintah sang suami, kecuali jika hal itu berhubungan dengan perbuatan maksiat. Yang kedua, tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah kecuali dari persetujuan suami. Yang kedua adalah tidak sembarangan membiarkan orang lain masuk ke dalam kediamannya, kecuali apabila tamu tersebut datang atas perizinan sang suami. Hak suami ini tertulis pada riwayat hadis berikut. Janganlah seorang istri memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali atas izinnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga,
yaitu melayani hal-hal yang menjadi kebutuhan suami. Salah satu kewajiban yang harus dipatuhi istri adalah untuk melayani segala kebutuhan suaminya selama permintaan dan kebutuhan tersebut masih dalam batasan yang wajar dan baik. Hal ini juga berkaitan dengan urusan ranjang karena berkaitan dengan kebutuhan jasmani suami. Istri disarankan untuk tidak menolak ajakan suaminya, kecuali ia dalam kondisi uzur syar'i seperti haid, puasa wajib, sakit dan sebagainya. Yang keempat, tidak menggunakan harta suami tanpa ada perizinan sebelumnya. Hak yang keempat berhubungan dengan finansial keluarga. Para istri berkewajiban untuk tidak menggunakan harta suaminya tanpa meminta izin sebelumnya, apalagi sampai berbuat boros atau menghambur-hamburkan harta tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh sang suami kepada istrinya. Selain itu, ada juga aturan bahwa ketika membelanjakan hartanya sendiri, istri tetap harus berdiskusi dan meminta izin. Yang kelima, menjauhi perdebatan yang bisa memburuk suasana. Yang keenam, tidak cemburu secara berlebihan. Yang ketujuh, yaitu menjaga dan merawat penampilan hak suami atas istrinya. Yang terakhir adalah agar sang istri tetap menjaga penampilannya. Ini bisa dimulai dari merawat kebersihan diri, memakai wewangian, sampai berpakaian rapi. Hal ini bisa dilakukan di hadapan sang suami atau ketika beraktivitas di dalam rumah mereka. Adapun kewajiban suami terhadap istri, yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara makruh atau baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Pertama, bergaul dan bertutur kata yang lembut, menunjukkan kasih sayang. Yang ketiga, bersikap lapang saat sendiri. Yang keempat, memaafkan istri saat berbuat salah. Yang kelima, tidak banyak berdebat. Yang keenam, memberi janji yang baik. Selanjutnya yang ketujuh, menjaga harta istri. 8, memuliakan keluarga istri. 9, selalu bersemangat terhadap istri. Nomor 10, tidak pelit terhadap istri. 11, menjaga keluarganya. Dan 12, menjaga istrinya. Mungkin itu saja materi yang kedua. Materi yang ketiga adalah hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Berikut hak istri terhadap suami menurut Islam adalah: yang pertama, diperlakukan dengan baik. Yang kedua, dimaafkan kekhilafan dan kesalahannya. Yang ketiga, dijaga oleh suami. Yang keempat, rahasianya tidak disebarkan. Yang kelima, diajak bermusyawarah dalam berbagai hal. Istri memiliki kewajiban terhadap suami yang tak bisa diabaikan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, taat pada suami. Ini adalah kewajiban istri terhadap suami kecuali dalam hal-hal yang melarang aturan agama atau kesusilaan. Allah berfirman, maka istri-istri yang saleh itu ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karenanya Allah telah memelihara atau menjaga mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang kedua, bermuka manis dan menyenangkan suami. Kewajiban istri terhadap suami lainnya adalah dapat mengontrol dan mengelola emosi sebaik mungkin. Yang ketiga, menjaga harta rumah dan kehormatan suami. Pada umumnya, istri diserah tugas untuk mengelola keuangan keluarga. Seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, apalagi membolehkan
lelaki lain memasuki ke dalam rumahnya ketika suami tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias untuk bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Menjaga kehormatan suami adalah tidak membeberkan aib suami pada orang lain. Yang keempat, mencari kerelaan dan menghindari kemarahan suami. Yang kelima adalah paham dalam urusan ranjang. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istrinya enggan memenuhinya, maka malaikat melaknatnya hingga waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itu saja mungkin materi yang ketiga. Materi yang keempat adalah nafkah kiswah dan tempat tinggal. Syamsuddin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Khatib Al-Syabaini membatas pengertian nafkah dengan sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Macam-macam nafkah. Yang pertama adalah nafkah madiyah. Pada dasarnya nafkah materi atau madiyah adalah sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya yang untuk kepentingan istrinya berupa hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Yang kedua, nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi gugurnya hak nafkah. Yang pertama adalah nusyuz. Berarti wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban patuh terhadap suami. Yang selanjutnya, wafat salah seorang suami istri. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, talak. Yang kedua adalah kiswah atau pakaian atau kain, merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal, atau yang disebut dengan rumah. Selanjutnya yaitu tempat tinggal. Dalam konteks tertentu, tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti lainnya. Tempat tinggal memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tempat berteduh dan berkumpul, mendidik. Yang kedua adalah mendidik. Ketiga, tempat istirahat. Yang keempat, tempat bersenang-senang. Dan baik, itu saja mungkin materi yang keempat. Materi yang kelima adalah kedudukan harta dalam pernikahan. Dalam pasal 89 dan 90 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri pun juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama ataupun harta suami ada padanya. Mungkin itu saja materi yang kelima. Materi yang keenam adalah hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Rasulullah SAW menasihatkan, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini atau perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikan dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Karena yang lebih penting dalam pelanggaran ini bagaimana dia segera bertaubat dan memperbaiki diri tanpa harus mempermalukan dirinya di hadapan orang lain, karena ini justru menjadi masalah baru. Atau dia mengaku telah bertaubat
dan menyesali perbuatannya, dan dia pernah melakukan zina ini ketika dia masih bodoh dan sekarang sudah bertaubat. Tidak masalah bagi suami untuk mempertahankannya, dan tidak selayaknya hal itu disebarluaskan. Sebaiknya selayaknya dirahasiakan. Jika suami yakin dan sang istri telah jujur dan dia orang baik, bisa dipertahankan. Jika tidak, suami bisa menceraikannya dengan tetap merahasiakan apa yang dialami istrinya. Kedua, apabila sebelum menikah suami mensyaratkan istrinya harus perawan, ternyata setelah menikah sang istri tidak perawan, maka pihak suami berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Sekian mungkin materi dari Sekian materi ke-6. Materi yang terakhir adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kegiatan membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 KHI yang mengatur sebagai berikut. Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk yang pertama taklik talak, dan yang kedua perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dan perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja materi dari fikih nakahat yang saya sampaikan dari materi 1 sampai 7. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.